Alhamdulillahilladzi asbagha ni'amahu allati la tuhsa wa arsala afdhala rusulihi wa anbiya'ihil mujtaba wassalatu wassalamu ala sayyidinal mustafa wa ala alihi ajma'in, amma ba'd. Al-Mukarram, Pembina Pondok Pesantren Khas Kompek Cirebon, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Said Aqil Siroj MA, yang kami muliakan Pengasuh Pondok Pesantren Khas Kompek Cirebon, Bapak Kiai Haji Muhammad Mustafa Aqil Siroj, Bapak Kiai Haji Ni Aqila Aqil Siroj, yang kami hormati Bapak Kiai Haji Muhammad bin Ja'far, Bapak Kiai Haji Ahmad Zaini Dahlan, dan segenap pimpinan Pondok Pesantren Khas Kompek Cirebon. Dan yang kami hormati para ibu nyai, asatidz wal ustazah, segenap panitia, khotimin, wali khotimin, dan tamu undangan yang berbahagia. Selamat datang kami ucapkan dalam acara Haflah Tasyakur Khotmi Alfiyah Ibni Malik Pondok Pesantren Khas Kompek Cirebon tahun 1445 Hijriah 2024 Masehi. Satu Fakih Aziz bin Bapak Amiruddin dan Ibu Sorika Kalirahayu Losari Cirebon. Dua Adamu Alif bin Bapak Sonaji Almarhum dan Ibu Satiro Kalibuntu Pagedilan Cirebon. Tiga Muhammad Heri Saputra bin Bapak Chandra dan Ibu Suheni Nurmala Kampung Jati Cikarang Utara Bekasi. Empat Muhammad Agam Ahsani bin Bapak Arif Wiono dan Ibu Siti Fanhatun Kaligaya Talang Tegal. Lima Ahmad Ashraf bin Bapak Haidar Mustafa dan Ibu Husnul Khotimah Kedung Bungu Rangkeng Indramayu. 6 Muhammad Syamsul Hidayat bin Bapak Muzayyin dan Ibu Suneci Kerokan Agung Kerokan Bunder Indramayu. 7 Abdul Fahad Al-Farizi bin Bapak Sukron dan Ibu Tumiri Kerokan Agung Kerokan Bunder Indramayu. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kitab Kifayatul Asfiya disebutkan bahwasanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk memulai segala suatu hal yang bernilai positif dengan mengucap kalimat basmalah. Karena permulaan dengan baca basmalah itu terdapat barokah yang besar dan rahmat yang tak terhitung. Mengawali kegiatan dengan membaca basmalah itu memiliki makna agar menjadi titik awal kewaspadaan kita dalam melakukan aktivitas. Dan hal ini juga seperti yang tertera di dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, kullu amrin ribalin la yuda'u bihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abdar. Yang artinya setiap perkara yang memiliki nilai positif tidak didahului dengan bismillahirrahmanirrahim maka kurang barokahnya. Hadis tersebut mengindikasikan bahwasanya basmalah adalah satu tonggak keberhasilan, kesuksesan, dan keharmonisan bagi seseorang ketika hendak melakukan aktivitas, yang mana mereka mendahulunya dengan basmalah. Yang pada intinya kalimat basmalah ini menjadi permulaan dari segala sesuatu yang memiliki nilai kebaikan. Berbicara tentang permulaan, terdapat pembahasan pada kitab Alfiyah karyanya Imam Ibnu Malik yang sangat populer mengenai permulaan, atau dalam ilmu gramatika bahasa Arab biasa disebut dengan Babul Ibtida. Pada baitnya beliau mengatakan, Mubtadaun Zaidun wa Adirun khabar in kulta Zaidun Adirun mani'lada wa awalun mubtadaun wa sani fa'ilun abna fi asarin dani. Lafaz Zaidun sebagai mubtada dan lafaz Adirun sebagai khobar dari contoh Zaidun Adirun mani'lada, yang artinya Zaid adalah seorang pemaaf bagi orang yang meminta maaf.
Kalimah yang pertama adalah mubtada dan kalimah yang kedua adalah fa'il atau naibul fa'il yang dianggap mencukupi dari penyebutan khobar dalam contoh As-Sarindani. Dalam karya fenomenalnya yakni Dahlan Alfiyah karya Syekh Al-Alim Al-Amil Al-Fadil Al-Kamil As-Sayyid Ahmad Zaini Dahlan mendefinisikan bahwasannya mubtada secara etimologi ialah permulaan, sedangkan secara terminologi ialah al-ismul ari anil awamilil lahiyati ghairiz zaidati wa shibiha muhbaron anhu awasfan rafi'an li mustagnan bihi. Mubtada adalah isim yang dirofakan, yang sepi dari amil lafzi yang bukan berupa tambahan atau yang menyerupai tambahan, entah itu dikhabari atau sifat yang merupakan kepada lafaz yang menganggap cukup dari penyebutan khabar. Perlu diingat yang merupakan mubtada adalah amil ma'nawi ibtida. Amil ma'nawi ibtida sendiri disebutkan dalam kitab Syarah Al-Asmuni ialah al-ihtimamu bil ismi wa ja'aluhu muqaddaman lisnada ilaihi. Mementingkan suatu kalimat isim dan menjadikan kalimat isim tersebut didahulukan supaya untuk dikhobari. Mubtada itu dibagi menjadi dua. Yang pertama mubtada yang memiliki khobar. Seperti contoh dalam ayat suci Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 218 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallahi wallahu ghafurur rahim. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Lafaz Allah ini menjadi mubtada yang dibaca rofa dan dirofakan oleh amil ma'nawi ibtida. Ciri rofanya dengan menggunakan dhamma dhahira karena berupa isim mufrad dan bersertaan dengan khobar yaitu lafaz ghafurun. Yang kedua, mubtada yang memiliki fa'il atau naibul fa'il sadda masadal khobar, yaitu setiap mubtada yang berupa sifat yang bersertaan dengan istifham atau nafi yang dicukupkan dengan adanya fa'il atau naibul fa'il yang menempati tempatnya khobar, seperti contoh pada lafaz aqaimun zaidun. Lafaz aqaimun adalah mubtada yang berupa isim fa'il yang dibaca rofa dan merupakan sifat yang diawali dengan istifham. Ciri rofanya menggunakan dhamma dhahira karena berupa isim mufrad. Adapun kalimat zaidun ini berupa fa'il yang dibaca rofa karena menempati pada posisi khobar. Dalam hal ini terjadi kontradiksi antara pendapat mayoritas ulama Basra dan ulama Kufah, termasuk Imam Abbas. Mayoritas ulama Basra tidak memperbolehkan mubtada berupa isim sifat ketika tidak didahului istifham atau nafi. Namun hal ini berbanding terbalik dengan pendapat ulama Kufah yang mana mereka tidak mensyaratkan harus didahului oleh istifham atau nafi. Seperti contoh pada lafaz Faizun ulur rosad. Itulah sekilas pemaparan mengenai mubtada. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu sesuatu yang mendampingi mubtada secara asalnya, yaitu khobar. Definisi khobar sendiri disebutkan dalam kitab Jami'ut Turus ialah ma usnida ilal mubtada, yaitu sesuatu yang dinisbatkan pada mubtada. Dan hal ini selaras dengan apa yang didefinisikan oleh Imam Ibnu Malik dalam adikaryanya yakni Alfiyah Ibnu Malik yang berbunyi wal khabarul juz'ul mutimul faidah kallahu barun wal ayati syahidah wa mufradan yati wa yati jumlah hawiyatan ma'na allati siqatlah. Khobar adalah bagian yang menyempurnakan faedah seperti Allah barun wal ayati syahidah. Khobar ada kalanya berupa mufrad atau jumlah yang memuat maknanya mubtada yang dikhobarinya. Khobar dalam perspektif ilmu nahwu itu dibagi menjadi dua. Yang pertama khobar mufrad dan yang kedua khobar jumlah. Khobar dalam perspektif ilmu nahwu itu dibagi menjadi dua. Yang pertama khobar mufrad dan yang kedua khobar jumlah, baik berupa jumlah isinya ataupun jumlah fi'liyah atau syibah jumlah. Adapun definisi khobar mufrad ialah malaisa jumlatan wa syibaha walau kana musannan aw majmu'an. Khobar mufrad adalah khobar yang bukan berupa jumlah atau syibah jumlah meskipun berupa lafaz yang tasniyah atau jamak. Seperti contoh dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Ruqayyah yang berbunyi ad-dinu an-nasihatu. Qulna liman? Qala lillahi wa li rasulihi wa li kitabihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim.
Agama adalah nasihat. Kami pun bertanya, bagi siapa ya Rasulullah? Nabi pun menjawab, bagi Allah, Rasulnya, kitab-kitabnya, pemimpin umat Islam, dan para kaum muslimin. Mahalu Said lafaz an-nasihatu. Lafaz an-nasihatu ialah khobar yang dirofakan, yang disandingkan kepada mubtada, yaitu lafaz ad-dinu. Dan juga lafaz an-nasihatu ini ialah khobar mufrad karena bukan berupa jumlah ataupun sifat jumlah. Dan lafaz ini memiliki peran sebagai penyempurna faidah mubtada. Yang kedua khobar jumlah, yaitu khobar yang berupa jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah, dan juga jumlah yang mencakup maknanya mubtada, dan juga jumlah yang memiliki dhamir yang kembali pada mubtada. Seperti contoh syair, waladatka ummuka ya bena bahagia wan nasu haulaka yad'akuna surura fajhad li nafsika an takuna idza bakau fi yaumi mautika dhahikam masrura. Saat ibu melahirkanmu, engkau menangis sementara orang-orang di sekelilingmu menyambutmu dengan tawa dan gembira. Berjuanglah hingga saat matimu tiba, mereka menangis sementara engkau tertawa ria. Mahal syahid lafaz hakuna. Lafaz hakuna adalah khobar jumlah. Jumlahnya berupa jumlah fi'liyah, yang mana jumlah tersebut memiliki dhamir yaitu wawu dhamir jamak. Dan dhamir tersebut menghubungkan khobar dengan mubtadanya yaitu lafaz wan nasu. Makna yang tersirat pada syair di atas bahwasanya setiap manusia itu dilahirkan dalam keadaan menangis, sedangkan orang di sekitarnya tertawa bahagia. Esensi yang dapat dipahami dari bab mubtada dan khobar ialah mubtada khobar merupakan hubungan erat yang saling menyempurnakan satu sama lain. Dalam artian mubtada tanpa khobar tidak bisa memberikan makna yang diinginkan. Begitupun sebaliknya. Oleh karena itu kita sebagai generasi harus bisa menjaga toleransi untuk mencapai sesuatu yang diinginkan, yaitu keharmonisan dalam kehidupan. Sekian, terima kasih.